Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat. Alhamdulillah Pak Jalani di sini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan daring untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang kelima mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan pada pertemuan yang kelima ini kita mengambil materi pokok bacaan tentang implikasi etis dalam teknologi informasi. Seperti biasa, sebelum kami menyampaikan tentang materi bahasan pada bab ini, saya sampaikan tujuan pembelajaran dari kita mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk pokok bahasan tentang implikasi etis dan teknologi informasi. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami tentang implikasi etis dalam penerapan teknologi informasi. Yang kedua, mengerti tentang etika dalam mengelola sumber daya informasi. Dan yang ketiga, mengerti dan memahami tentang moral dan hukum dari implikasi penerapan teknologi informasi. Adapun yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengerti implikasi hukum dari penyimpangan pengelolaan sumber daya informasi. Baik rekan-rekanku, kita masuk pada pembahasan untuk materi pokok bahasan ini. Kita bicara tentang informasi. Rekan-rekan mahasiswa semuanya setiap hari tidak bisa lepas dari yang mana-mana. Sumber dalam kita mencari informasi, sumber dalam kita mengakses informasi. Kalau menurut rekan-rekan mahasiswa, kira-kira apa dari selama ini kita berkomunikasi, selama ini kita bertransaksi secara elektronik, kita mengakses informasi, kita juga mengirimkan informasi. Pertanyaan saya, kira-kira menurut saudara ada apa di balik itu? Kita mencari informasi sangat terbuka, transparan. Apapun, dimanapun kita mengakses mudah. Kita mau memberikan reaksi terhadap berita yang masuk ke kita juga dengan mudahnya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa yang terjadi? Sesuatu apa yang terjadi dengan adanya informasi sebagai suatu sumber daya yang di depan kita sangat terbuka, sangat transparan, sangat bebas. Kira-kira apa yang terjadi? Kita kemarin sudah bicara tentang sumber daya informasi sebagai salah satu sumber daya. Sumber daya tenaga kerja, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya teknologi dan segala macam. Pertanyaan saya, apa kira-kira yang terjadi ketika kita melakukan transaksi informasi yang tanpa batas? Ya waktunya, ya informasinya, kira-kira apa? Yuk
Apa kira-kira? Konsekuensi hukum. Di Indonesia sudah ada undang-undang tentang transaksi elektronik ITE. Di Indonesia sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Ini menuntut kita untuk mampu mengelola sumber daya informasi secara baik. Karena apa? Kita bicara sesuatu sebagai sumber daya informasi itu ada implikasinya. Implikasi apa kira-kira? Implikasi hukum. Nah, dengan demikian etika dan moral ini sangat penting dalam dunia bisnis, apalagi dengan era transparansi dan keterbukaan sumber daya informasi saat ini. Nah, kalau tidak didampingi, kalau tidak dipayungi dengan hukum yang ada, akhirnya terjadi barbar. Hujat sana, hujat sini, informasi hoak dikibarkan sana kemari, yang akhirnya akan menjadikan sesuatu sebagai sumber daya informasi tadi sesuatu yang bias, sesuatu yang tidak mempunyai makna yang maksimal. Nah, analis data, operator maupun pengelola sumber daya informasi harus memperhatikan etika, memperhatikan moral agar tidak menimbulkan dampak negatif yang diakibatkan dari transaksi informasi tadi. Kalau masih etika, moral, masih ukurannya masih pakai etika. Tetapi kalau sudah berakibat hukum, terjadi persoalan hukum, nah ini sudah mengerus energi yang begitu banyak, sudah mengeluarkan energi yang terlalu banyak, sehingga perusahaan tidak bisa menjalankan kegiatan profesionalisme berbisnisnya dengan baik. Dengan demikian, etika dan moral ini harus menjadi pertimbangan utama dalam kita mengelola sumber daya informasi. Sebetulnya apa sih etika itu? Etika adalah suatu standar nilai, kepercayaan atau pemikiran yang mengisi individu, kelompok maupun masyarakat. Ingat, etika ini ada standar nilainya. Kalau orang Indonesia, orang Timur, etikanya sopan santun mesti ada. Etikanya unggah-ungguh mesti ada. Nah, ketika kalau saudara melihat sekarang ya di lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya di lembaga legislatif DPR, di sana ada yang namanya majelis etika. Kemudian di lembaga anti rasuah KPK ada standar penilaian tentang etika pimpinan KPK. Nah, etika adalah suatu standar nilai, kepercayaan atau pemikiran yang mengisi individu, kelompok maupun masyarakat. Kalau orang Indonesia yang tidak punya kekelainan itu, kalau makan minum mesti pakai tangan yang kanan, itu etika. Kalau orang Indonesia mestinya kalau ada orang bicara didengarkan dulu, baru setelah selesai kita komentar. Itu etika, standar nilai. Nah, kalau kita mengelola sumber daya informasi dengan standar nilai yang baik, tidak akan melanggar aturan-aturan etika di masyarakat. Misalnya kita membuat kirim informasi kepada kawan kita karena kita marah, kita membuat kata-kata yang kotor. Secara etika sudah melanggar. Termasuk misalnya dalam sumber daya informasi perusahaan kita mesan barang
bahan baku misalnya sampai berhari-hari tidak dikirim, kita marah-marah. Yang kedua ada moral. Kalau moral ini adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah. Tetapi kalau etika ini standarnya bersifat umum. Misalnya kita pejabat kok melakukan pejabat anti rasuah misalnya anti korupsi kok melakukan transaksi komunikasi dengan orang yang bermasalah atau orang yang berperkara tentang korupsi. Nah itu jelas secara etika salah. Nah standar nilainya salah. Tetapi kalau moral, tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah. Loh kalau saya sebagai pimpinan lembaga negara yang harus melayani masyarakat, tetapi saya harus pilih-pilih masyarakat yang saya sukai, masyarakat yang saya senangi, saya layani. Yang tidak saya layani. Musuh-musuh politik saya misalnya. Itu perilakunya jelas salah. Perilaku jelas salah. Kalau sudah jadi pemimpin, mestinya semuanya dilayani karena kita melayani masyarakat. Nah, moral ini suatu institusi sejarah dan sosial di masyarakat. Kalau sudah jadi pemimpin, meskipun kita lawan politik, meskipun kita berseberangan, ya tetap harus kita layani secara umum. Kenapa? Institusi sejarahnya kita sebagai pemimpin yang harus melayani masyarakat apapun latar belakangnya. Sedangkan hukum adalah perilaku peraturan formal yang dipaksakan otoritas formal yang berdaulat dan legitimit. Hukum itu yang membuat negara. Peraturannya formal. Mau tidak mau begini, ini yang disepakati. Prosesnya hukum, membuat hukum melibatkan legislatif. Yang legislatif itu adalah penjelmaan dari kekuasaan. Ya, formal, dipaksakan, iya. Artinya ketika kita melanggar, siapapun orangnya harusnya mendapat sanksi hukum. Meskipun dalam prakteknya seperti itu praktek. Teorinya adalah hukum perilaku peraturan formal yang dipaksakan. Otoritas formal yang berdaulat dan legitimit. Yang membuat hukum itulah pemerintahan yang berdaulat, punya otoritas formal, punya legitimasi dari pemilihan pemimpin atau pemilihan. Itu terkait dengan etika, moral maupun hukum. Silakan kalau ada yang bertanya. Monggo, tak berwaktu. Lanjut. Kenapa etika itu penting? Dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik, dalam melakukan implementasi sumber daya informasi, kita menggunakan yang namanya komputer. Kenapa masyarakat mempunyai minat yang tinggi terhadap komputer? Ini 1, 2, 3 rekan-rekan sudah pada tahu, apalagi rekan-rekan yang dari jurusan IT, informatika, ya, dapat merubah secara drastis yang diinginkan, dapat memprogram punya apa yang diinginkan, melihat hal-hal yang ada dalam Harvard dan program-program yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Nah, perilaku profesional dalam operasional komputer yang pertama adalah integritas yang tinggi. Karena apa? Tadi kenapa pakai komputer? Alasannya kelenturan logika, transformasi, faktor yang tidak terlihat.
Dengan demikian kita dalam melakukan mengoperasikan komputer harus punya integritas yang tinggi. Kalau orangnya gampang kepengaruh, orangnya gampang dirayu, nah data yang dimasukkan kacau. Harusnya yang dimasukkan yang valid adalah ini, dimasukkan yang itu karena mendapat iming-iming. Integritas harus tinggi. Yang kedua, kemampuan profesional. Apapun yang terjadi, pengoperasian komputer harus punya kemampuan skill yang baik. Yang ketiga, bertanggung jawab. Jelas, karena yang kita kerjakan ini adalah untuk kemasyarakatan orang banyak. Usernya masyarakat, usernya perusahaan, usernya organisasi. Yang keempat, profesional dalam komputer adalah menggunakan keahlian untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, 1, 2, 3, 4 ini orientasinya adalah positif bagi kehidupan masyarakat. Itu profesional. Karena ada beberapa mungkin ya pelaku ataupun mengoperasikan komputer itu sesuai dengan pesanan. Pesanannya apa, datanya digunakan apa, entah itu akibatnya seperti apa, tidak dipikirkan. Itu kan bahaya ya. Kita lanjutkan, kalau tidak yang ditanyakan, monggo kalau ada pertanyaan saya beri waktu. Silakan, monggo. Ada enggak? Kalau tidak ada, dalam pembahasan ini kita bicara tentang etika. Nah, teknologi informasi itu kan hampir tanpa batas. Ya macamnya, ya jumlahnya, hampir tanpa batas. Nah, dengan demikian dalam menggunakan teknologi informasi harus punya kaidah-kaidah tertentu. Aturan-aturan tertentu. Nah, aturan-aturan itu apa? Etika, moral. Etika tadi apa? Etika adalah standar nilai. Moral adalah kesepakatan antara benar dan salah. Nah, agar tidak bersentuhan, agar tidak bergesekan, tidak berurusan dengan hukum, kita dibatasi dengan hukum transaksi elektronik, hukum tentang keterbukaan informasi publik, hukum-hukum tentang hukum acara pidana. Nah, agar semuanya itu tidak menjadikan kita masuk dalam persoalan itu, dalam penggunaan teknologi informasi harus berpedoman pada etika dan moral, serta bertanggung jawab untuk kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat. Jadi jangan dupeh kita bisa, dupeh kita punya keterampilan skill tertentu, kita mengoperasikan dengan sak penake dhewe. Tidak boleh. Etika dan moral harus menjadi pedoman dalam kita mengelola sumber daya informasi. Tanpa ada etika, tanpa ada moral, sumber daya informasi tidak akan memberikan manfaat yang optimal. Sumber daya informasi tidak akan memberikan utility bagi penggunanya, karena yang terjadi apa? Pergesekan, pertengkaran, pertengkaran di sana sini. Apalagi kalau sudah bicara tentang hukum, yang satu nuntut sana, yang satu melaporkan sana. Anda bisa lihat saat ini di kehidupan kita, ya. Biasanya para artis itu, para figur itu, persoalan tidak begitu serius, perkiraan tidak begitu penting, tapi akhirnya semua diseret ke persoalan hukum. Nah, rekan-rekan mahasiswaku semuanya, agar tidak timbul persoalan-persoalan hukum dalam transaksi elektronik,
dalam melakukan optimalisasi sumber daya informasi, kita harus berpedoman pada etika dan moral yang ada agar tidak diberikan masalah hukum. Kenapa? Kalau perusahaan ini berurusan masalah hukum akan semakin sulit. Dalam arti semakin sulit, operasional perusahaan akan terganggu, sumber daya di perusahaan pun akan juga tergerus untuk persoalan-persoalan dalam penyelesaian masalah hukum. Itu rekan-rekanku pembahasan pada malam hari ini. Kita bicara tentang implikasi etika, implikasi etis dan teknologi informasi. Monggo kami beri waktu sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Seperti biasa nggih, setiap akhir bahasan kami berikan evaluasi dan untuk bahan diskusi agar rekan-rekan dapat mengukur kemampuannya, karena kita kan kuliahnya jarak jauh, gitu ya. Monggo, ada ndak yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kami cukupkan sekian. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan komitmen rekan-rekan mahasiswa semuanya. Akhir kata kami ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.